Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you? Fine. Are you ill today? Okay. If you are okay and you are healthy, let's learn English together. Nah, our material today is that kita akan belajar tentang bagaimana cara membaca jam atau waktu dalam bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Indonesia biasanya Anda belajar bahwa sekarang jam berapa? Misalnya sekarang jam 9 tepat, maka bahasa Indonesia jam berapa sekarang? Jam 9 tepat. Atau jam 9.30, jam 10.30, atau jam 10.45 dan lain-lainnya. While in English ada 3 cara membaca waktu yang wajib Anda ketahui. Nah, langkah pertama yaitu dengan cara yang biasa digunakan dalam bahasa Indonesia. For example, kalau sekarang jam 3 tepat, jadi ini dibaca 3 o'clock. Sekali lagi dibaca 3 o'clock. Waktunya tepat 3 o'clock. Atau misalnya jam 1 tepat atau jam 4 tepat. Saya putar dulu. Nah, jam 5 tepat. Oke, so ini dibaca 5 o'clock. Muter lagi 1 jam, 6 o'clock. Jadi ketika Anda mau mengatakan bahwa jam berapa sekarang, misalnya jam 6 tepat, maka Anda mengatakan 6 o'clock. Atau mau menambahkan kata tepat, gunakan jam berapa kita acaranya dimulai? Jam 6 tepat, jangan terlambat. What time will the ceremony or the meeting will be started? Maka Anda mengatakan 6 o'clock sharp. Jadi tambahkan kata sharp, artinya tepat. Oke, selanjutnya. Sekarang adalah bagaimana jika jamnya lebih. Misalnya jam 6:10. Maaf. Nah, misalnya jam 6:10. Bahasa Indonesia jam berapa sekarang? Jam 6:10 atau jam 6:10. In English you can say 6:10. Ya, jadi Anda bisa menggunakan 6:10. Oke. Kemudian bisa juga mengatakan kalau misalnya lebih 15 menit 6:15. Jam 6:15. 6:15. Lewat 20. 6:20. Atau lewat 30. 6:30. Ya. Jam 6:45 sama Anda bisa mengatakan 6:45. Kemudian jam 6:55, you should say 6:55. Nah, baru kalau sudah tepat it's 7 o'clock. Ya, itu adalah cara pertama yang sering digunakan ketika Anda bertanya tentang waktu. Kemudian cara kedua. Nah, cara kedua yaitu Anda menggunakan kata to. To-nya yang ketiga. Cara yang kedua yaitu Anda menggunakan kata pas. Oke? Contohnya jam 7:05. Cara pertama tadi 7:05. Cara kedua yaitu menggunakan kata pas.
Nah, ketika menggunakan kata past, menitnya dulu yang harus Anda baca, baru jamnya. So, yang benar adalah 5 past 7. Jam 7 lewat 5, 5 past 7. 7, 5. Gunakan past, 5 past 7. Kemudian 10 past 7. Sekali lagi 10 past 7. 20 past 7. Jam 7.20, 20 past 7. 20 menit lebihnya dari jam 7. 20 past 7. Kemudian jam 7.30 Anda bisa mengatakan 30 past 7. 30 menitnya lebihnya dari jam 7. 30 past 7. Atau bahasa gaulnya a half past 7. A half itu artinya setengah. Setengah artinya a half. A half past 7. Atau juga misalnya 15, jam 7 lebih 15, ada yang bilang 7:15. Atau bisa juga bilang 15 past 7. Atau bahasa gaulnya a quarter past 7. A quarter artinya seperempat. A quarter past 7. Oke, itu cara kedua. Jadi jika setengah ini Anda menggunakan kata past. Ya. A quarter past 7 atau 15 past 7. Atau a half past 7. Jam 7.30 atau 30 menit lebihnya dari jam 7. Kemudian jika setengah yang ke sini dari jam 6 ke jam 12, dari angka 6 ke 12, maka Anda menggunakan cara ketiga, yaitu menggunakan kata to. For example, jika jamnya jika jamnya adalah jam 7.40, so you can say 7:40. Sekali lagi bisa dibaca 7:40. Cara ketiga, Anda tidak bisa menggunakan cara kedua, misalnya 40 past 7. Itu sangat jarang digunakan. Tapi yang kalau sudah setengah ini, mereka akan menggunakan ini dulu, to dulu, menggunakan kata to. Jadi 10:20, maka kalimatnya adalah 20 menit duluan, 20 to 8. Jam 8 kurang 20 menit. So they say 20 to 8. Sekali lagi, jam 8 kurang 20 menit, 20 to 8. Sama juga misalnya kurang 15 menit, 15 to 8. Sekali lagi, 15 to 8. Misalnya dia kurang 25 menit. Nah, so 25 to 8. Ya, jam 7.35, 7:35. Kemudian ini sama dengan jam 8 kurang 25 menit. You should say 25 to 8. Gunakan to. Jadi sebelah sini gunakan past, yang sebelah sini gunakan to. Ya. Contoh lain lagi misalnya jam 8 kurang 5. Jadi Anda menyatakan 5 to 8. Sekali lagi 5 to 8. Jam 8 lewat 10, 10 past 8. Sekali lagi 10 past 8. Jam 8 lewat 25, 8:25.
atau 25 past 8. 25 past 8. Jam 8.30. 8:30. Sekali lagi 8:30 atau a half past 30 atau a half past 8 atau 30 past 8. Ini jam 8.40, 8:40 atau jam 9 kurang 20 menit. So it's 9, menit duluan, 20 to 9. 20 to 9. 15 to 9. 10 to 9. Oke? Mengerti? Oke, jika Anda sudah mengerti, saya akan coba satu contoh lagi di papan tulis biar lebih paham lagi. Nah, sekali lagi jadi ini. Nah, jika sebelah sini dari angka 12 ke angka 6 itu dibaca pass. Jika dari angka 6 ke angka 12 itu dibaca to. Jika misalnya sekarang jam 3:05, Anda bisa membaca 5 past 3 atau 3:05. Kemudian ini juga sama, 20 menit, 10, 20, so 20 past 12. Menit dulu baru jamnya, 20 past 12. Kemudian kalau 2, nah kalau yang ini setengah jam 8.30 atau setengah 9 dibaca a half past 8 atau 8:30 atau 30 past 8. Nah, yang terakhir, yang 2 tadi, yaitu contohnya ya ini jam 5 kurang 10. So you should say 10 to 5. Atau bisa juga 4:50. 45, ya pas 50. 4:50. Jam 4.50, 4:50. Tidak bisa dibaca 50 past 4, tidak bisa. Tapi Anda harus membaca 10 to 5. Jam 5 kurang 10. Ya. Jadi itu adalah pelajaran kita hari ini. Saya harap Anda sudah mengerti dengan langkah-langkahnya, cara membaca jam yang baik dan benar. Oke? Ada 3 cara. Yang pertama, bisa membaca jamnya, kemudian menitnya sekaligus. 9:30, 9:40, 9:20. Oke? Cara kedua, setengah dari 12 ke 6, yaitu menggunakan kata pas, tapi baca menitnya dulu, yaitu 5 past 3 atau 20 past 3, 30 past 3, artinya jam 3.30. Atau yang ini 20 past 12. Kemudian yang 2 jam 5 kurang 10, 10 to 5. Oke? Jadi setengah dari ini, dari jam 6 ke jam 12 dibaca pakai to. Cara ketiga. Sudah paham ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang saya akan memberikan Anda tugas. Tugas Anda sederhana. Tulislah kegiatan salah satu anggota keluarga Anda, bukan kegiatan Anda ya, tetapi kegiatan salah satu anggota keluarga Anda, mungkin adiknya, ayah atau ibunya. Kegiatan mereka atau kegiatannya dari pagi hari sampai malam hari. Oke? Tulislah tentang kegiatan salah seorang yang spesial dalam hidup Anda, mungkin saudaranya, mungkin tetangganya boleh, tapi saya tidak tahu apa yang Anda kerjakan dengan tetangga Anda dari pagi sampai malam. Akan lebih baik misalnya
adik atau kakak, atau keponakan, atau bapak atau ibu, atau kakek atau nenek boleh, silahkan. Oke, silahkan dikerjakan dan silahkan Anda kumpulkan paling lambat besok pagi. Oke, sekian video dari saya hari ini, pelajaran saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang ingin Anda tanyakan, silahkan tanyakan langsung di grup. Oke, terima kasih.